warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Rabu 15 Maret 2023. Kita akan coba untuk melihat bagaimana satu hari kemarin ya. Kemudian hingga pagi hari ini ditutup seperti apa. Di satu hari kemarin sudah kita sampaikan akan potensi yang mungkin bisa terjadi ya. Kita sampaikan dengan akan koreksi turun sebelum pada akhirnya kuat naik ya. Sampai saat ini belum ada kuat naik, masih ada koreksi kecil turun. Sehingga dari beberapa posisi yang kita tempatkan di sana hanya satu posisi yang tersentuh, yakni di posisi sell di sana 1906 dengan target di 1899 ya. Mungkin di pergerakan awal sudah tersentuh, kemudian hampir mendekati target ya sekitar 500-an, hampir 500 baru tersentuh ketika di jam-jam malam ya, untuk target 1, dan itu pun tipis sekali ya. Minimal satu transaksi sudah bisa kita dapatkan dengan target mendekati target harian. Tidak perlu harus banyak transaksi, intinya dalam dagang, dalam transaksi trading kita ada pemasukan yang lebih konsisten di sana. Dengan posisi area pasar yang konsolidasi, tidak ada yang lebih dominan, itu sangat beresiko untuk kita mengambil posisi-posisi yang lebih banyak di sana. Sehingga cukup satu transaksi sudah harus banyak kita bersyukur ya, termasuk di pound sterlingnya ya. Pound sterlingnya mungkin kita lihat di sana hanya bergerak datar, tidak ada yang signifikan, satu posisi tersentuh karena cukup pendek ya. Tentu di batas atas di garis biru ini adalah buy stopnya, maka ketika dia bergerak naik pun tidak menjadi masalah, ditutup dengan posisi high 1.22026 tetap saja bisa kita dapatkan profitnya. Di posisi Euro USD sell-nya tersentuh dan target 1 hampir tercapai atau tercapai dengan kondisi yang sangat-sangat tipis di sana. Ya, satu posisi sama halnya dengan di emas ya, di XAU USD ya. Minimal sekali lagi meskipun konsolidasi masih ada yang bisa kita dapatkan di sana. Selanjutnya kita akan coba untuk memetakan satu hari ke depan ya. Dengan melihat dengan hasil yang kemarin, kemudian kalau kita lihat, kita amati pergerakan yang ada, masih belum ada yang lebih dominan. Kita akan nanti tetap melihat dari sisi kecenderungan meskipun tipis ya. Dari sisi high dan low-nya di posisi atas masih ada kecenderungan turun. Di posisi bawah kita akan uji di area ini ya. Meskipun trennya kuat naik, kita akan lihat dari histori yang terdekat. Sementara saat ini masih mengarah ke bawah meskipun kecil, dengan area uji di level warna kuning yang kita tandai, sehingga kita tempatkan titik aman untuk transaksi kita di kalau kita tempatkan di sini. Adakah target yang lebih dekat yang bisa kita dapatkan? Ternyata cukup beresiko juga ya. Kemudian ketika kita tempatkan posisi naik, kita lihat di sana ada level, kemudian kita naikkan sedikit ya. Oke, di posisi bawah sangat
berbahaya sekali, sehingga kita akan menempatkan jauh di bawah. Kita akan menempatkan sell setelah betul-betul ada kecenderungan melewati retrace yang ada. Kemudian kalau kita lihat dari yang terdekat di sana, ini baru berada di area retrace-nya. Oke, kita menempatkan posisi sell-nya di 1893. Diingat, sell kita tempatkan 1893 poin sekian. Dengan catatan, perhatikan ketika dia bergerak turun dan tidak mampu melewati. Oke, saya coba buatkan untuk simulasinya ya. Kita tarik garis. Oke, naik turunnya, kemudian naik lagi, turun lagi. Ini yang secara pergerakan kecil pendeknya kita tarik seperti ini. Kemudian dia akan kita uji sampai di sini. Ketika dia tidak mampu melewati, maka dia akan kembali naik ya. Tapi ketika dia mampu melewati, maka dia akan berlanjut turun di sana ya, akan berlanjut turun. Sel pertama kita tempatkan di sini. Kemudian ketika tersentuh, maka kita akan siapkan dengan buy stopnya di sini. Dengan jarak kira-kira 300, terlalu jauh ya. Oke. 400, 300, 400. Oke, kita tempatkan di sini untuk membayangi posisi sel kita dengan buy 2 kalinya. Jika tersentuh nantinya ya, silakan nanti diuji, silakan nanti diukur sesuai dengan batasan kemampuan kita ya. Posisi sell kita akan targetkan pertama mendekati levelnya di sana ya, dengan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh. Kita tempatkan dulu di sini. Oke, kita tempatkan untuk target pertama di sini 1886.81 ya. Kita tempatkan dulu di sini untuk target yang pertama. Target kedua kita tempatkan di 1873. 1874.77. Ini target yang kedua. Oke, kemudian sekali lagi sell di atas kita akan bayangi dengan buy di kira-kira di area 1897 poin sekian ya, untuk nanti ketika tersentuh. Kemudian di posisi atas buy-nya kita tempatkan 1905 ya. Kita tempatkan buy di sana di 1905.88 ya. Targetnya tidak usah terlalu jauh, kita lihat di level yang terdekat ya. Oke, kita tempatkan di sini untuk target yang terdekatnya 1911.97. Oke, kemudian kita lihat dari sisi sebelah kiri, adakah nanti benturan yang mendekati di sana? Oke, di atas ada banyak sentuhan, kita tempatkan untuk target 2 ya, target yang kedua. Kita tempatkan di sana untuk target yang kedua 1918.82
ya. Tertahan di 19 sekian, kita akan hati-hati karena berpotensi akan koreksi, akan memantul kembali ya. Dari sisi time frame daily ya, dari sisi time frame daily kalau kita amati, kalau kita lihat di satu hari kemarin sudah ada seller yang mulai mendominasi, walaupun buyer masih kuat ya, masih cukup kuat dibandingkan dengan pergerakan satu hari kemarin. Seperti yang sudah kita sampaikan, sementara akan koreksi dan koreksi berada mendekati 1874 ya. Ketika di 1874 mulai tertahan, mulai ada loss momentum dan sebagainya, maka akan kembali naik, akan kembali menguat ya. Bullish akan kembali menguat hingga mendekati level terdekat di sebelah kiri 1949 ya. Oke, itu yang mungkin kita bisa sampaikan ya. Tadi malam mohon maaf kita tidak bisa live bersama karena kondisi yang tidak memungkinkan. Satu saat nanti kita akan undangi semua supaya kita bisa membaca step by step jelang news itu dirilis, kemudian bagaimana menempatkan posisi yang potensial. Terima kasih, mudah-mudahan profit semua hari ini dan bisa konsisten seterusnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.